Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu sagwa. Judulnya adalah sagwa 지금 뭐해요. Kita ulangi ya. sagwa 지금 뭐해요. Sekali lagi, sagwa 지금 뭐해요. Artinya, sekarang lagi apa? Yuk kita kupas tuntas bab ini bersama-sama. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari tujuan belajar, terus lanjut ke kosakata baru tentang kata kerja tindakan. Setelah itu kita pelajari tata bahasa pertamanya. Nggak berhenti di situ, kita tambah lagi kosakata benda sehari-hari, lalu kita pasangkan dengan tata bahasa kedua. Terakhir, tentu saja ada ulasan lengkap, biar semua materinya makin nempel. Udah siap? Kalau gitu, ayo kita mulai. Oke, bagian pertama, onre haksup atau pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih target yang mau kita capai di pelajaran kali ini? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan inti dari bab ini. Coba dengarkan baik-baik ya. 지금 뭐해요? Lagi, 지금 뭐해요? Sekali lagi ya, pelan-pelan. 지금 뭐해요? Pertanyaan ini artinya simple banget. Sekarang lagi ngapain? Ini bakal jadi pertanyaan yang sering banget kamu pakai. Tenang aja, di akhir pelajaran ini kamu pasti bisa menjawab dan bahkan menanyakan ini dengan lancar. Jadi tujuan belajar kita hari ini ada dua. Yang pertama, hago inen iril maral suita. Sekali lagi, hago inen iril maral suita. Artinya kita bisa ngomongin apa yang sedang kita lakukan. Tujuan kedua, muasel hanenji mutku dedap arsuita. Kita ulangi, muasel hanenji mutku dedap arsuita. Nah, ini artinya kita bisa bertanya dan menjawab tentang aktivitas orang lain. Gampang kan? Yuk kita mulai. Nah, untuk bisa cerita kita lagi ngapain, tentu kita butuh kata kerja kan? Di bagian ini, kita akan kenalan sama beberapa dongjak dongsa. Ini adalah kosakata tentang kata kerja tindakan. Oke, kata yang pertama, bekerja. Dalam bahasa Korea, kita sebutnya irata. Ikuti saya ya, ilhada. Sekali lagi, ilhada. Selanjutnya, kegiatan yang lagi kita lakuin sekarang nih, belajar. Bahasa Koreanya adalah 공부하다. Coba ucapkan 공부하다. Bagus. Sekali lagi, 공부하다. Habis kerja atau belajar biar seimbang kita perlu aktivitas lain kan? Yang di sebelah kiri ini, 운동하다. Artinya berolahraga. Yuk ikuti. 운동하다. Sekali lagi. 운동하다. Nah, kalau sudah capek, kita perlu yang di sebelah kanan, yaitu 쉬다, yang artinya beristirahat. Coba ya, 쉬다. Sekali lagi, 쉬다. Oke, sekarang kita lihat semua kata kerja yang udah kita pelajari. Saya akan ucapkan pelan-pelan 3 kali, kalian ikuti ya. Bekerja, ilhada, ilhada, ilhada. Belajar, 공부하다, 공부하다, 공부하다. Berolahraga, 운동하다, 운동하다, 운동하다. Beristirahat, 쉬다, 쉬다, 쉬다. Tidur, 자다, 자다, 자다. Menelepon, 전화와하다, 전화와하다, 전화와하다. Dan memasak, 요리하다, 요리하다, 요리하다. Wah, keren. Kosakata kalian makin banyak. Oke, kata kerjanya udah dapat nih. Terus gimana cara pakainya dalam kalimat? Nah, disinilah kita masuk ke tata bahasa pertama, yaitu akhiran ayo atau oyo. Ini adalah kunci supaya kalimat kita jadi sopan dan terdengar alami. Jadi, apa sih ayo oyo itu? Coba kita ucapkan bareng-bareng ya. Ayo oyo. Sekali lagi, ayo oyo. Gampangnya, ini adalah akhiran kalimat sopan yang kita pakai sehari-hari. Jadi akhiran ini ditempel di belakang kata kerja atau kata sifat, biar jadi kalimat yang utuh. Aturannya gampang banget kok, kita cuma perlu lihat vokal terakhir dari akar katanya. Kalau vokalnya A atau O, kita tambahkan ayo. Contohnya, cada jadi cayo. Yuk coba bilang, cayo, cayo, cayo. Nah, kalau vokalnya selain itu, misalnya O, U, atau I, kita tambahkan oyo. Contohnya, shwida jadi shoyo. Ikuti saya, shoyo, shoyo, shoyo. Terus ada yang spesial nih, buat kata kerja yang berakhiran hada. Ini paling gampang, tinggal diubah jadi heyo. Jadi kombuhada berubah jadi kombuheyo. Coba ya, kombuheyo, kombuheyo, kombuheyo. Mudah kan? Yuk kita langsung coba praktek. Anggap kita mau tanya, Eugene lagi ngapain? Kalimatnya jadi begini. Eugene 씨는 뭐해요? Kita coba ucapkan ya. Eugene 씨는 뭐해요? Sekali lagi, pelan-pelan. Eugene 씨는 뭐해요?
Kalau kita lihat gambarnya, Eugene lagi belajar kan? Jadi jawabannya adalah Eugene si는 공부해요. Coba perhatikan, kata 공부하다 berubah jadi 공부해요, persis seperti aturan yang tadi. Yuk kita ucapkan jawabannya 3 kali. Eugene si는 공부해요. Eugene si는 공부해요. Eugene si는 공부해요. Tadi kita udah bisa bilang sedang belajar, tapi kan kita bisa melakukan banyak hal lain, kayak makan sesuatu atau nonton sesuatu. Nah, untuk itu kita butuh kata benda. Sekarang kita akan belajar beberapa il상명사 atau kata benda sehari-hari. Ini dia beberapa kata benda yang penting banget. Nasi adalah 밥. Yuk bilang 3 kali. 밥, 밥, 밥. Roti adalah 빵. Coba, 빵, 빵, 빵. Buku adalah cek. Lagi, cek, cek, cek. Film adalah 영화. Yuk ucapkan 영화, 영화, 영화. Dan terakhir, kopi, yaitu kopi. Sekali lagi, kopi, kopi, kopi. Coba diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita udah punya kata benda dan kata kerja. Terus gimana cara gabunginnya? Misalnya kita mau bilang membaca buku atau makan roti. Disinilah kita butuh tata bahasa kedua kita, partikel objek er. Partikel ini adalah atau re. Mari kita ucapkan re. Lagi, re. Fungsinya simple banget. Partikel ini nandain kalau sebuah kata benda itu jadi objek dari kata kerjanya. Jadi dia selalu nempel di belakang kata benda yang dikenai tindakan. Cara pakainya juga gampang kok, cuma ada 2 aturan. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan atau punya bacim, kita pakai el. Contohnya, bab jadi bubble. Coba bilang, bubble, bubble, bubble. Contoh lain, cek jadi cegel. Yo, cegel, cegel, cegel. Nah, kalau kata bendanya nggak punya konsonan akhir atau nggak ada bacim, kita pakainya rel. Contohnya, kopi jadi kopiril. Coba, kopiril, kopiril, kopiril. Dan 영화 jadi 영화를. Yo, 영화를, 영화를, 영화를. Sekarang saatnya kita gabungkan semua yang udah kita pelajari dalam satu kalimat utuh. Contohnya, Jaya sekarang sedang membaca buku. Dalam bahasa Korea, kalimatnya menjadi Jaya 씨는 지금 책을 읽어요. Coba perhatikan ya, kata cek itu ada konsonan akhir, jadi kita pakai el. Makanya jadi 책을. Yuk kita baca kalimat lengkapnya pelan-pelan 3 kali. Jaya 씨는 지금 책을 읽어요. Jaya 씨는 지금 책을 읽어요. Jaya 씨는 지금 책을 읽어요. Wah, kita sudah sampai di bagian akhir. Sekarang waktunya comboksip alias ulasan lengkap. Yuk kita pastikan semua materi tadi benar-benar kita kuasai. Kita mulai dari kosakata, saya akan sebutkan 2 kali, kalian ikuti ya. Kata kerja tindakan. Irhada, irhada. 공부하다, 공부하다. 운동하다, 운동하다. 쉬다, 쉬다. 자다, 자다. 전화하다, 전화하다. 요리하다, 요리하다. Oke, sekarang kata bendanya ya. 밥, 밥, 빵, 빵. 책, 책. 영화, 영화. 커피, 커피. Hebat! Dan sekarang kalimat-kalimat kunci yang sudah kita pelajari hari ini. Kita baca 2 kali juga ya. Untuk bertanya, sekarang lagi apa? 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Untuk jawaban simpel, Eugene 씨는 공부해요. Eugene 씨는 공부해요. Dan untuk jawaban yang lebih lengkap dengan objek, Jaya 씨는 책을 읽어요. Jaya 씨는 책을 읽어요. Kalian sekarang sudah bisa membuat semua kalimat ini. Luar biasa. Oke, selesai sudah pelajaran kita untuk bab 4. Kalian sudah bekerja keras hari ini, dan hasilnya kalian bisa lebih banyak ngobrol dalam bahasa Korea. Jangan lupa terus berlatih ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. 다음에 또 만나요.